Dan untuk mengetahui informasi terkini kasus judi online yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya akan disampaikan oleh rekan kami Prita Zega yang saat ini telah berada di Mapolda Metro Jaya. Selamat siang Zega, bagaimana perkembangan hasil tersangka yang berhasil ditangkap terkait kasus judi online? Silakan. Ya, hingga saat ini 3 buronan yang sudah ditangkap pada Sabtu malam kemarin ini masih dilakukan penyidikan, di mana hingga saat ini kami juga masih menunggu apa hasil dari tim penyidik Subdit Jatantras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Namun kalau kita lihat kembali lagi bahwa pada Sabtu malam kemarin ini telah ditangkap ataupun diringkus 3 orang tersebut yang berinisial B, BK, dan juga HF. Setelah mereka menempuh perjalanan dari luar negeri dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, hingga pada Sabtu malam kemarin mereka tiba dibawa oleh pihak kepolisian ke Polda Metro Jaya. Mereka tiba di sini dan langsung dimasukkan ke dalam ruang penyidik untuk melakukan penyidikan lebih lanjut kepada ketiga orang ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketiga tersangka ini merupakan bandar sekaligus juga pemilik bahkan juga pengelola ribuan situs judi online yang beroperasi di Indonesia. Dan tak hanya itu, mereka juga berperan menawarkan jasa mereka kepada pihak-pihak tertentu dan sebagai makelar untuk menawarkan jasa pengamanan dari komplotan pegawai Kemenkomdigi kepada ribuan bandar judi online, di mana disebutkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan komisi 2 juta rupiah setiap kali mengajak satu situs bergabung. Dan kalau kita lihat sendiri, dipastikan bahwa mereka ini bukanlah dari pegawai Kemenkomdigi, namun mereka ini yang melibatkan pegawai Kemenkomdigi untuk kemudian mereka menawarkan jasa pengamanan tersebut yang bekerja sama dengan para tersangka ataupun oknum dari Kemenkomdigi untuk mengamankan ribuan situs judi online yang beroperasi di Indonesia. Dan pada saat mereka ditangkap juga, Philip, ini pihak kepolisian juga mengamankan beberapa bukti, yakni ada 3 unit HP dari ketiga tersangka tersebut. Kemudian juga ada 3 buah ATM dan juga ada uang tunai sejumlah 600 juta rupiah dari berbagai mata uang. Dan tak hanya itu, juga dari hasil pemeriksaan sementara yang kami dapatkan bahwa ketiga tersangka ini merupakan bandar yang seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa hingga saat ini mereka sudah dipastikan bahwa mereka ini adalah bandar, pemilik dan juga pengelola, dan juga menawarkan jasa-jasa tersebut kepada orang-orang di luar sana dengan menggunakan jasa dari pengamanan dari oknum dari Kemenkomdigi yang saat ini sudah menjadi tersangka. Dan mereka juga diduga kuat menyerahkan sejumlah uang kepada pegawai Kemenkomdigi agar situs milik mereka ini tidak diblokir. Nah, dari para tangan tersangka ini petugas menyita, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 HP, kemudian ATM dan juga uang tunai pada saat penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta sesaat setelah mereka mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian hingga sejauh ini artinya sudah ada 24 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dalam kasus judi online ini, di mana 10 orang diantaranya merupakan pegawai Kemenkomdigi. Dan yang 3 orang yang telah ditangkap kemarin ini adalah 3 orang dari 6 orang yang masuk dalam list daftar pencarian orang ataupun DPO. Hingga saat ini 3 orang lainnya lagi masih terus ditelusuri oleh ataupun dicari oleh pihak kepolisian, sementara 3 orang ini sedang dicari aset-aset ataupun ditelusuri aset-aset milik mereka yang diduga kuat ini berasal dari kejahatan yang mereka lakukan dalam kasus judi online. Demikian, kembali ke Anda, Philip. Baik, terima kasih Prita Zega atas laporannya langsung dari Polda Metro Jaya terkait kasus perkembangan kasus dari judi online. Selamat bertugas kembali, Zega.